Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferinawati, NPM 1914151021. Saya mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Oke, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pada praktikum mata kuliah penangkaran flora dan fauna mengenai penangkaran aves. Untuk jurnal yang saya ambil yaitu tentang teknik penangkaran dan aktivitas harian mangrove Victoria atau dengan nama ilmiah Gaura Victoria Fraser di Mega Bird and Orchid Farm Bogor, Jawa Barat, yang ditulis oleh Angga Prayana, Burhanuddin Masyuud, dan Erna Susana. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan itu yang pertama ada pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Oke, langsung saja pada bahasan yang pertama yaitu pendahuluan, di mana terdapat latar belakang bahwa mangrove Victoria atau Gaura Victoria Fraser itu termasuk ke dalam ordo Columbiformes, famili Columbidae, dan merupakan salah satu jenis burung endemik dari Papua. Nah, karena burung ini memiliki potensi keindahan secara morfologis dan keunikan tingkah lakunya, inilah yang menjadikan burung ini memiliki daya tarik tersendiri, sehingga burung ini sering diburu terutama untuk kesenangan atau hobi. Akibat perburuan tersebut, populasinya di alam ini semakin menurun sehingga kelestariannya juga terancam. Kemudian untuk menjaga eksistensi sekaligus memulihkan populasi burung mangrove Victoria di habitat alaminya, perlu dilakukan kegiatan konservasi. Kegiatan konservasi tersebut bisa dilakukan secara in situ atau ex situ. Nah, salah satu penangkaran yang berhasil mengembangbiakan mangrove Victoria adalah penangkaran di Mega Bird and Orchid Farm atau MBOF PT Mega Bumi Indah Lestari. Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui praktek teknik penangkaran mangrove Victoria dan mengidentifikasi apa saja faktor penentu keberhasilan penangkarannya, kemudian mengidentifikasi aktivitas harian dari mangrove Victoria di penangkaran tersebut. Bahasan yang kedua adalah metode penelitian. Nah, terdapat lokasi yaitu dilakukan di Mega Bird and Orchid Farm MBOF Bogor pada bulan Juni sampai Juli 2011. Untuk alat dan bahan yang digunakan itu terdiri dari stopwatch, kamera untuk dokumentasi, termometer dry wet untuk mengukur suhu kelembapan di penangkaran, kemudian pita ukur untuk mengukur dimensi kandang, serta paduan wawancara. Data-data yang diambil itu meliputi data perkandangan, data pakan, data penyakit dan kesehatan, pengaturan reproduksi, pemanfaatan atau pengelolaan hasil, dan teknik adaptasi satwa di kandang penangkaran. Selanjutnya ada aktivitas harian, yaitu dengan menggunakan metode 1-0 sampling, itu meliputi perilaku event, perilaku stage, dan perilaku sosial dari mangrove Victoria. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana sih praktek teknik penangkaran yang dilakukan dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengembangbiakan atau breeding di penangkaran tersebut. Adapun data yang dihitung itu ada presentase daya tetas telur, presentase angka kematian atau mortalitas, dan presentase tingkat perkembangbiakan. Nah, untuk rumusnya sudah tertera pada PPT sebagai berikut. Lalu, data hasil perhitungan tersebut dikategorikan berdasarkan nilai persentase, di mana untuk kategori rendah itu antara 0 sampai 30% dan kategori sedang itu 31 sampai 70% dan untuk kategori tinggi itu 71 sampai 100%. Kemudian dari data tersebut dihitung juga persentase frekuensi aktivitasnya dengan rumus X per Y kali 100%, kemudian persentase waktu seluruh aktivitas dengan rumus A per B dikali 100%. Selanjutnya ditarik hipotesis di mana H0 itu tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan aktivitas harian mangrove Victoria, kemudian H1-nya ada hubungan antara jenis kelamin dengan aktivitas harian mangrove Victoria. Bahasan yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, di mana ada poin teknik penangkaran dan faktor penentu keberhasilannya. Poin 1, penangkaran burung mangrove Victoria ini dikategorikan sebagai penangkaran intensif. Lalu perkandangannya ini berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 40 meter, lebar 25 meter, dan tinggi 5 meter atau seluas 1000 meter persegi.
Kemudian konstruksi kandang ini dapat dikategorikan permanen dengan atap semi terbuka, dinding kandang terbuat dari tembok dan besi berdiameter 5 cm, serta atap dari kawat ram. Nah, dari hasil pengukuran suhu itu diperoleh suhu berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 57 sampai 78%. Adapun dari hasil perhitungan, persentase daya tetas telur itu sebesar 50% dan tergolong dalam kriteria sedang. Untuk angka kematian atau mortalitas anak itu sebesar 0% dan tergolong rendah, artinya tidak ada kematian yang terjadi di penangkaran ini. Kemudian persentase tingkat perkembangbiakan induk sebesar 100% dan tergolong tinggi, artinya perkembangbiakannya ini berhasil karena menunjukkan data yang tinggi yaitu 100%. Kemudian penangkaran MBOF telah berhasil mengembangbiakan burung Marlborough Victoria dengan kategori sedang sampai tinggi. Lalu apa sih salah satu faktor penentu keberhasilan dari penangkaran ini? Nah, salah satunya adalah keberhasilan dalam pengelolaan penyediaan pakan burung, yang mana ada 8 jenis pakan utama yang diberikan untuk Marlborough Victoria, yaitu ada beras merah, jagung giling, kacang hijau, beras benir, sawi, tegi kacang hijau, daun pepaya, dan juga jagung. Nah, untuk persentase kandungan gizinya bisa dilihat pada slide selanjutnya. Selain dari pakan utama yang diberikan, itu juga ada pakan formula yang berfungsi untuk mendukung atau menambah gizi dari pakan yang utamanya. Nah, adapun jenis bahan dari pakan formula itu ada 6, yaitu jagung, kacang hijau, buah kenari, belalang, sawi, dan bungkil kedelai. Nah, untuk persentase kandungan dari masing-masing jenis pakan itu bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, apa saja sih faktor yang teridentifikasi yang merupakan penentu dari keberhasilan pengembangbiakan di penangkaran ini? Nah, yang pertama adaptasi. Jadi, burung itu mampu beradaptasi dan membentuk pasangan, di mana hanya burung yang mampu beradaptasi dan memiliki pasangan yang cocok yang dapat melakukan aktivitas perkawinan, sehingga diperoleh tadi bahwa perkembangbiakannya itu bernilai 100% atau dengan kategori yang sangat tinggi. Kemudian kandang sebagai artificial habitat, baik itu dalam kategori baik itu menurut ukuran maupun kesesuaiannya untuk aktivitas sesuai habitat burung yang ada di alam. Kemudian pemenuhan kebutuhan pakan satwa itu di penangkaran sangat tergantung pada pengelola, sehingga ketepatan penyediaannya baik jumlah maupun itu mutunya itu juga sesuai. Kemudian lingkungan penangkaran yang bersih, aman, dan nyaman. Nah, kondisi ini memungkinkan burung dapat melakukan aktivitas hariannya itu secara optimum serta terhindar dari sakit dan penyakit. Kemudian diperoleh juga aktivitas harian yang mana bisa dilihat pada gambar 1, persentase alokasi waktu aktivitas harian Marlborough Victoria di MBOF, bahwa dari hasil penelitian menunjukkan ada 18 aktivitas harian Marlborough Victoria yang berhasil diidentifikasi. Nah, diantaranya itu ada berjalan, memanggil, membuang kotoran, mematuk benda, diam, makan, minum, menyelisik bulu, siaga, menari, berjemur, istirahat, terbang, membersihkan paruh, saling menyelisik bulu, lalu saling mendekati, saling mengejar, dan saling mematuk. Nah, dari ke-18 aktivitas tersebut kemudian diuji menggunakan uji perbandingan hubungan antara jenis kelamin dengan aktivitas harian atau uji X2. Nah, dari hasil uji tersebut bisa dilihat pada tabel 3 yang mana uji tersebut membuktikan bahwa sebagian besar aktivitas menunjukkan perbedaan nyata dan sangat nyata antara Marlborough jantan dan betina. Dari ke-18 bentuk aktivitas tersebut, ternyata ada 10 aktivitas yang menunjukkan perbedaan nyata. Nah, diantaranya itu aktivitas berjalan, memanggil, diam, makan, minum, menyelisik bulu, menari, istirahat, saling mendekati, dan saling mematuk. Ini jelas terdapat perbedaan ya, karena antara betina dan jantan itu biasanya aktivitasnya itu berbeda. Kemudian 2 aktivitas harian menunjukkan perbedaan sangat nyata, yakni siaga dan terbang. Dan 6 aktivitas menunjukkan tidak berbeda nyata antara Marlborough Victoria jantan dan betina.
Oke, sampailah pada pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penangkaran mambruk di MBOF tergolong berhasil dengan kategori tingkat keberhasilan sedang sampai tinggi. Nah, untuk persentase perkembangbiakan induk mencapai 100%, daya tetas telur 50%, dan angka mortalitas itu 0%. Selanjutnya ada 4 faktor penentu keberhasilan penangkaran mambruk Victoria di MBOF, yakni keberhasilan adaptasi dan pembentukan pasangan induk, lalu kesesuaian kandang sebagai artificial habitat, kemudian penyediaan pakan sebagai sumber energi dan lingkungan penangkaran yang bersih, aman, dan nyaman. Selanjutnya ada 18 aktivitas harian mambruk Victoria di penangkaran yang dapat diidentifikasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian sebagian besar aktivitasnya ini menunjukkan perbedaan nyata antara burung jantan dan burung betina. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.